Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali di videonya di channelnya Gagak Runcang. Yang semoga saya doakan kalian semua subscriber Gagak Runcang ini semoga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah yang banyak, dan diberikan kenikmatan yang hakiki, kebahagiaan, dan selalu dalam naungan dan ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di channelnya Gagak Runcang, dan selamat datang kepada kalian yang subscriber baru di Gagak Runcang saya di channel YouTube saya ini. Saya ucapkan selamat datang dan saya mohon dukungannya kepada kalian semua yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share ke teman-teman kalian, ke sahabat-sahabat kalian, ke keluarga kalian, bila mana video-video yang saya sajikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Pada video kesempatan kali ini saya jarang upload karena dikarenakan kesibukan dalam dunia supranatural. Ada kalanya lagi penggemblengan, pengisian dan sejenisnya lah. Jadi saya belum ada waktu untuk mengurus YouTube saya. Jadi mohon maaf bila mana saya jarang upload, jarang memberikan edukasi lagi kepada kalian, mengijazahkan ilmu lagi kepada kalian secara gratis. Jadi mohon maaf bila mana saya akhir-akhir ini jarang tampil di YouTube. Dikarenakan ada sedikit kesibukannya. Yang insya Allah di video-video saya nanti saya akan mensajikan satu edukasi bab spiritual, supranatural, kedua untuk pengijazahan keilmuan, ketiga untuk saya dokumentasi saya perjalanan spiritual saya, baik itu di luaran, baik itu secara pribadi ngobrol seperti ini, tergantung nantinya saya membuat video. Jadi sekali lagi saya mohon dukungannya kepada kalian semua yang udah subscribe, monggo di like, dibantu di like, yuk dibantu komentar-komentar yang positif. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian, di share ke grup-grup yang Anda ikuti, dalam hal-hal supranatural atau spiritual. Sedikit saya ingin membahas tentang suatu kegagalan dalam belajar ilmu hikmah, ilmu kebatinan, yang mungkin sekarang hendak kalian pelajari. Karena banyaknya yang belajar juga dari saya, ada juga yang gagal, ada juga yang berhasil, semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Karena saya memberikan metode yang sama, memberikan ilmu yang sama, tidak ada yang disembunyikan, semua kuncinya, semua materinya diberikan. Yang salah siapa? Karena di sini saya memberikan suatu program, yang namanya program itu kita belajar suatu keilmuan. Ketika kita hendak belajar, berarti kita harus benar-benar sungguh-sungguh dalam belajar tersebut. Jangan asal-asalan, jangan hanya sekedar ingin ini, ingin itu, dan hanya sekedar nafsu semata. Nah, di situ banyak kegagalan kita belajar ilmu hikmah, ilmu kebatinan, supranatural, dan lain-lain. Jadi kuncinya kita harus benar-benar istiqomah, ikhlas dalam menjalankan dan dalam belajar ilmu hikmah tersebut. Baik kita mempelajari ilmu metafisika, tenaga dalam, menarik pusaka, pengasihan, kendam, pengobatan dan lain semuanya. Intinya semuanya perlu diistiqomahkan dan benar-benar dipahami pengertian, pemahaman materi, dan intinya kita harus benar-benar banyak praktek. Jadi jangan terlalu bernafsu, baru kita belajar, apalagi banyak yang awam ketika dia mempelajari, kok Kang belum ada kerasanya, kok ini. Nah, banyak kan pertanyaan seperti itu. Nah, di sini saya ingin membahas masalah-masalah tersebut, kenapa bisa terjadi.
Nah, kegagalan suatu ilmu. Sebenarnya bukan kegagalan, karena setiap orang mempunyai kepekaan terhadap dunia gaib itu masing-masing berbeda-beda. Ada yang peka, ada juga yang belajar satu kali dari saya udah bisa. Ada juga yang perlu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Itu sangatlah wajar karena kita tujuannya belajar, mengistiqomahkan suatu keilmuan. Atau kita belajar dengan metode secara baik secara jarak jauh, secara jarak dekat, tetap sama. Kuncinya keyakinan, keikhlasan, dan istiqomah kita dalam mempelajari ilmu tersebut. Nah, balik lagi, bagi kalian yang awam, alangkah baiknya kalian harus mempunyai wadah batin. Karena wadah ini sangat diperlukan bagi kalian yang pemula. Jadi jangan asal-asalan belajar ilmu kebatinan. Jangan sampai kita berlangsung ke tingkatan lebih besar. Kecuali kita langsung ke tingkatan lebih besar juga kalau kita udah ada wadah batin tersebut. Kalau nggak ada wadah batin, mau gimana kita belajar nanti ke depannya. Alhasil hasilnya juga nihil. Tapi kalau kita udah ada wadah batin, diperkuat dengan tenaga dalam, karena tenaga dalam ini adalah kunci nomor utama untuk melontarkan sebuah hajat kita, niat kita. Jadi seberapa kuat tenaga dalam kita, maka apa yang kita niatkan itu akan cepat. Jadi tenaga dalam ini harus benar-benar diolah dan terus-terus diolah. Dan bagi kalian yang belum belajar tenaga dalam, silakan pelajari dulu untuk fondasi kita supaya kita benar-benar bisa meningkatkan daya spiritual kita. Karena kunci nomor satu adalah tenaga dalam, ini power kekuatan yang ada di dalam diri kita yang murni. Setelah itu baru kita bisa masuk ke jenjang-jenjang berikutnya. Jadi di atas kita harus punya wadah batin dan tenaga dalam, kita boleh belajar mengikuti ilmu-ilmu yang lain nantinya. Kita bisa meningkatkan ke ilmu-ilmu yang tingkatan tinggi, yang mempunyai power energi yang tinggi, ke amalan-amalan lain. Jadi alangkah baiknya saya sarankan bagi kalian yang masih turun dalam dunia ilmu kebatinan, apalagi kalian baru turun ke dunia ilmu kebatinan, alangkah baiknya kalian pelajari wadah batin dulu. Setelah wadah batin, baru kita melanjutkannya ke tenaga dalam. Untuk tenaga dalam dan wadah batin udah sering saya buka di YouTube saya ini. Tinggal kalian cari gimana cara membuka wadah batin, cara mengaktifkan tenaga dalam, dan semuanya itu saya udah kasih secara gratis, tinggal kaliannya. Atau kalian ingin mengikuti program khusus dari saya, boleh. Saya punya program khusus yang nantinya saya akan bekali untuk secara jarak jauh. Ada buku program, ada pengaktifan suatu ilmu yang nantinya tinggal kalian mengikuti program-program yang sudah saya jelaskan, materi-materi yang sudah saya kasih, kalian hafal, kalian pahami. Nah, setelah itu dibimbing secara jarak jauh, kalian bertanya, saya pasti jawab selagi itu dalam hal dunia yang sudah saya kasih ke kalian. Ilmu-ilmu yang bersangkutan yang sudah saya jajakan pasti saya akan jawab. Jadi bagi kalian yang ingin belajar privat, silakan bisa menghubungi WA saya, nanti saya cantumkan di Padepokan ini, di YouTube Gagak Keruncang ini, nanti saya cantumkan nomor saya. Boleh kalian mengikuti program-program keilmuan-keilmuan yang nanti saya sajikan. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan rahasia-rahasia keilmuan-keilmuan yang klasik dan kuno yang mungkin jarang orang sekarang memilikinya, mungkin hanya segelintir orang dan jarang orang mengijajahkan itu kembali. Nah, maka dari itu saya akan buka program-program itu kalau di EP saya namanya Ki Anom Gagak Luncang, ada juga di Market Gaib Gagak Luncang, ada juga di halaman Ahmad Sidki, ada juga di Padepokan Naga Putih. Itu halaman saya dan FB saya. Di sana tempat saya berbagi ilmu dan berbagi pengetahuan dan berbagi program-program yang nanti saya buka di halaman-halaman tersebut. Baik itu keilmuan yang tadi saya sebutkan, wadah batin, tenaga dalam, psikotronika, dan lain sebagainya, kundalini, itu nanti ada pembelajarannya. Dan juga pembahasan-pembahasan tentang asma-asma khusus, asma dari Nabi Khidir, jalur Khidir, terus ada banyaklah asma-asma, hijib-hijib dan lain sebagainya ada.
Jadi kalian tinggal memilih mau belajar apa, mau belajar bagaimana, nanti saya sediakan ijazah lengkap tersebut, tinggal kalian mengistiqomahkan. Jadi gak ada ilmu yang tiba-tiba terjadi tanpa satu sebab. Jadi kegagalan itu terjadi karena kitanya, gimana kita mau kerasa, gimana kita mau bisa tanpa adanya sebab. Contoh, kita belajar ilmu tenaga dalam. Kita mau mengetes tenaga dalam secara permainan lah intinya. Seperti orang yang di apa? Di jarak jauh mental, itu ada hukum alamnya yang perlu terjadi, apalagi tidak disengaja. Berarti minimal orang yang nyerang kita itu harus benar-benar emosi, punya niat mencelakai. Karena bedanya apa? Beda ketika kita disengaja dengan tidak disengaja. Kalau tidak disengaja, otomatis orang itu udah penuh punya niat jelek sama kita. Beda dengan kita secara latihan. Makanya harus menggunakan, kalau bahasa ilmu hikmah, amarah sucinya. Jadi kita harus benar-benar niat memukul dia dengan benar-benar jangan takut dan jangan ragu dari dua belah pihak. Baik yang punya ilmu tenaga dalam dan orang yang nyerang kita. Kita latihan, karena ilmu perlu dilatih dan perlu dibuktikan, bukan atas dasar kitanya diem, udah belajar diem, mau gimana ada hasilnya. Perlu kita berkreasi dan terus kita memahami, bahkan terus-terus kita pelajari macam ilmu kekebalan. Bagi kalian yang masih ragu atau kurang yakin dalam pengetesan ilmu kebal dan lain sebagainya, kuncinya sebenarnya kalau kita udah punya ilmunya, yang penting yakin. Gak perlu kita ingin merasakan ketika penyelarasan belum ada kerasanya, ini gak perlu, karena itu tergantung kepekaan masing-masing. Jadi ketika kalian sudah diuntal atau minum untalan juga dari saya, otomatis itu akan terjadi asal kalian udah punya ilmunya. Kecuali kita gak punya ilmu, seyakin 100% kita yakin juga, ya tetap jebol pakai itu. Jadi tetap keilmuan apapun, bentuknya apapun, itu adalah kuncinya keyakinan. Kita harus yakin, jangan takut. Karena apapun perlu diuji coba. Ya diuji coba sama diri sendiri gitu. Jadi perlu praktek diri sendiri, bukan praktek untuk orang lain. Pelajari dengan diri sendiri gitu. Contoh, kita ingin mengetes ilmu kekebalan bagi kalian yang udah memaharkan minyak untalan Khodam Bolo 1000, boleh dites. Gimana cara ngetesnya? Contoh nih ya, karena saya gak pakai pisau di sini, takutnya videonya gimana nanti. Misalkan di sini saya udah pegang pisau ya. Cari pisau yang biasa dulu aja untuk meyakinkan diri kita bahwa ilmu tersebut ada gitu. Pertama, kita boleh membacakan kalimahnya. Kita bacakan kalimahnya, kita keraskan, rasakan energinya menyalur di antara telapak tangan ini. Rasakan energinya menyalur, atau kita rasakan energinya menyalur ke seluruh tubuh. Setelah itu kita tes dengan bacokan perlahan-lahan, tes dengan sayat perlahan-lahan. Kalau kita udah benar-benar yakin, untuk menambah keyakinan kita percepat gitu. Jadi kuncinya kita belajar dulu dari yang pelan-pelan, tes sayat pelan-pelan. Nanti kalau kita keyakinan udah benar-benar, kita yakin bahwa itu pisau tidak akan melukai kita, mau kita secepat apapun itu gak akan terjadi, gak akan jebol gitu. Jadi belajar kayak gini harus benar-benar kita meyakini apa yang ada di dalam diri kita tanpa adanya keraguan. Karena ragu sedikit saja kalau kita belajar ilmu kebal, otomatis bakal double ya, bakal terjadi gitu. Tapi jangan takut, misalkan kita terluka atau apa, jadi jangan takut. Cukup kita bacakan kalimahnya, kita niatkan untuk menutup luka, udah beres. Jadi jangan takut gitu, karena kita pelajaran materi perlu dibuktikan oleh kita sendiri. Dan apapun yang sedang kalian pelajari itu perlu diselaraskan. Perlu kita menyatukan antara khodam ilmu dengan diri kita. Jadi gak ada gak ujug-ujug. Gak mungkin secara itu kalau kita tanpa mempelajari secara langsung. Jadi apapun itu bentuknya, keilmuan apapun perlu diselaraskan dengan diri kita, diaktifkan dan disatukan dengan diri kita. Jadi jangan mau belajar instan. Yang instan ada, yang instan, namun instan juga pasti ada prosesnya.
Semua pasti ada prosesnya. Jadi jangan ingin sekali langsung terjadi, itu gak ada. Semua juga perlu proses dan perlu lelaku yang perlu kita jalankan agar ilmu itu benar-benar sempurna di badan kita. Terkecuali contoh, saya punya murid ada di depan saya pinjamkan keilmuannya ke dia. Mau dites langsung di depan juga bisa. Beda dengan kita ingin mempelajari secara langsung, ya perlu diselaraskan, perlu ditirakati. Wajar, jadi gak ada ilmu yang sifatnya instan, seinstan-instan tersebut. Apa yang Anda ingin, gak ada. Semuanya juga perlu riadoh, perlu kita tirakati. Dengan ikhlas kita, istiqomah kita, baru bisa memunculkan apa yang kita niatkan tersebut. Jadi seperti itu. Jadi video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sudah gagal dalam ilmu belajar ilmu kegaiban. Tetap semangat, tetap istiqomah, tetap ikhlas dalam menjalankan apapun. Yang penting kita selalu praktek di lapangan, selalu mencoba dan terus mencoba. Jangan putus asa. Tidak, jadi kuncinya kita harus tetap mencoba. Seperti itu dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.